Conditional sentence. Nah, jadi conditional sentence ini pengandaian ya, kalimat pengandaian. Ditandai dengan conjunction if. Dia ada kata if, nah itu artinya conditional sentence ya, atau pengandaian. Ada 3 tipe conditional sentence. Jadi yang pertama, ini ada tipe 1, ini future conditional. Jadi kalimat pengandaian yang maknanya sesuai dengan fakta yang diharapkan di masa depan. Jadi ini makna sesungguhnya ya. Jadi ketika kita mengandaikan sesuatu terjadi di masa depan, nah ini memang makna sesungguhnya seperti itu. Makanya disebut future conditional. Jadi if subject verb 1, kemudian subject will verb 1. Contohnya ya, if I have much money, I will buy a new car. Jadi jika saya nanti punya uang, nanti saya akan membeli mobil baru. Ini di masa depan ya, pengandaian untuk masa depan. Kemudian tipe 2. Nah, tipe yang kedua ini disebut present conditional. Jadi kalimat pengandaian yang maknanya ini bertolak belakang dengan fakta yang sekarang. Nah, karena berandai-andai ya, jadi sekarang itu keadaannya tuh sekarang tidak seperti itu, tapi kita berandai-andai kalau terjadi sebaliknya. Jadi ketika kalimatnya positif, ya maksudnya pengandaiannya ini positif, nah maka maknanya ini negatif dan sebaliknya. Jadi ketika pengandaiannya ini negatif, nanti makna sesungguhnya ini positif. Pokoknya kita berandai-andai yang berkebalikan dengan fakta ya. Nah, jadi nanti pengandaiannya ini dalam bentuk past, karena kan kita berharap seolah-olah itu udah terjadi kan. Nah, jadi pengandaiannya dalam bentuk past, positif, nanti faktanya ini present, negatif, dan sebaliknya. Nah, jadi polanya seperti ini. Jadi if, subject, verb 2, atau were. Jadi kalau misalnya tidak ada verbnya, nah kita gunakan were ya. Jadi ketika tidak ada verb, kita gunakan were. Apapun subjeknya ya, tunggal atau jamak, kita pakai were. Kemudian subjek would, verb 1. Jadi bentuk past ya. Jadi pengandaiannya bentuk past. Seolah-olah sudah terjadi. Misalnya, if I had time, I would go to the beach with you. Jadi had ini bentuk past dari have ya. Jadi if I had time, I would go to the beach with you. Ini kan pengandaiannya positif ya. Nah, faktanya ini kebalikannya negatif. Jadi faktanya saat ini I don't have time. So I don't go to the beach with you. Jadi saat ini saya nggak punya waktu. Jadi saya nggak bisa pergi. Tapi berandai-andai, coba aja aku sekarang punya waktu nih. Pasti aku akan pergi. Nah, nyatanya kan sekarang berkebalikan gitu ya. Jadi maknanya present, pengandaiannya past. Seolah-olah udah terjadi. Jadi verb 2 atau were, kemudian would, verb 1. Nah, ini contoh yang kedua. If I were in your position, I would help her. Ya, meskipun I subjeknya dia tetap menggunakan were ya, ketika pengandaiannya ini present conditional. Jadi, kalau aku di posisimu, aku akan membantu dia. Positif ya. Nah, nyatanya aku nggak ada di posisimu, jadi aku nggak bisa bantu dia. Jadi, faktanya sekarang negatif ya. Jadi, I'm not in your position, so I don't help her. Ini faktanya. Jadi, pengandaiannya, if I were in your position, I would help her. Oke, diingat ya. Jadi, pengandaiannya past, faktanya present, faktanya sekarang. Jadi, gunakan if verb 2 atau were, kemudian would verb 1. Dan kebalikannya ya, positif, pengandaian positif, faktanya negatif, dan sebaliknya. Oke, sekarang tipe yang terakhir, tipe ketiga. Nah, ini past conditional. Jadi kalimat pengandaian ini maknanya bertolak belakang dengan fakta di masa lalu. Nah, bisa kita sebut sebagai penyesalan. Ya, jadi, coba aja dulu aku seperti ini. Nah, nyatanya dulu nggak seperti itu. Nah, sama ya. Jadi ketika kalimatnya negatif, kalimatnya positif, maknanya negatif dan sebaliknya. Jadi kalau kalimatnya pengandaiannya maksudnya ya negatif, nanti maknanya kebalikannya positif. Dan pengandaiannya, karena fakta pengandaiannya itu pas, nah otomatis pengandaiannya lebih pas lagi ya, seolah-olah lebih udah terjadi di masa lalu. Jadi pengandaiannya past perfect,
faktanya pas. Oke, jadi if subject had verb 3, subject would have verb 3. Nah, kalau tadi yang pertama kan subject verb 1, ya, kemudian will verb 1. Kalau yang kedua kan subject verb 2 atau were, ya kan, kemudian subject would verb 1. Nah, tapi kalau tipe 3 ini lebih pas lagi ya, pas perfect, jadi subject had verb 3, subject would have verb 3. Oke, contohnya, kalau aja kemarin-kemarin tuh aku ada waktu, pasti aku udah pergi ke pantai tuh. Nah, nyatanya kan, jadi if I had time. Jadi had yang pertama ini adalah bentuk dari perfectnya ya, had. Nah, kemudian had yang kedua ini adalah verb 3 dari have, makanya had. Jadi, if I had time, I would have gone to the beach with you yesterday. Nah, ini kan positif ya. Berarti maknanya ini pas negatif. Jadi, I didn't have time. So, I didn't go to the beach with you yesterday. Jadi, kemarin tuh aku nggak ada waktu. Makanya kemarin-kemarin nggak bisa pergi.